Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pada sore hari ini tema kajian kita adalah puasa Ramadan membentuk habit akhlakul karimah. Bahwa ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini sesungguhnya mengandung hikmah, mengandung nilai yang luar biasa. Salah satunya adalah dapat membentuk pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Pengertian daripada akhlak itu sendiri secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, adalah bentuk jamak dari khuluq yang artinya budi pekerti, perangai, atau tabiat. Sedangkan pengertian daripada akhlak itu sendiri menurut Anies Mata adalah sifat yang tertanam kuat dalam jiwa, yang dengannya maka lahirlah berbagai macam perbuatan baik maupun perbuatan buruk, tanpa seseorang tersebut membutuhkan pemikiran atau pertimbangan secara mendalam. Nah, akhlak itu sendiri erat kaitannya pada bidang psikologi. Dalam psikologi dikenal istilah habit. Habit adalah segala sesuatu yang kita lakukan secara otomatis tanpa melalui proses berpikir panjang. Habit ini ibarat autopilot dalam diri manusia, yang akan menentukan bagaimana seseorang itu mampu merespon terhadap suatu kondisi tertentu sehingga menjadi atau membentuk sebuah aktivitas yang berulang. Aktivitas berulang yang menetap dan menjadi sebuah pembiasaan diri. Nah, dalam satu penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata setiap hari otak manusia itu menerima lebih dari 11.000 sinyal informasi yang masuk. Dan ternyata hanya 40-50 sinyal saja yang diterima atau diproses oleh otak itu secara sadar. Selebihnya hanya masuk di long term memory, kemudian tidak tersimpan, tidak diproses oleh otak kita secara sadar. Dan hal ini dipertegas lagi dari hasil penelitian yang lain yang menunjukkan bahwa sesungguhnya terdapat 95% respon manusia pada satu kondisi tertentu itu terjadi secara otomatis. Maka dengan demikian dapat kita pahami bersama bahwa sesungguhnya respon kita terhadap stimulus yang masuk itu adalah berasal dari kebiasaan, berasal dari pembiasaan, berasal dari habit. Maka habit seseorang ini akan semakin menguat jika di dalamnya ada pengulangan atau repetisi. Pun juga sebaliknya, habit ini akan semakin memudar, akan semakin menghilang jika repetisi itu tidak pernah kita lakukan. Nah, kaitannya di bulan suci Ramadan ini, saat ini kita sudah berada di posisi di hari ke-29 di bulan suci Ramadan ini. Maka habit atau pembiasaan atau pengulangan ini sebenarnya sudah cukup lama kita lakukan. Mulai dari kita disiplin mengatur waktu dalam beribadah, menjaga dari perbuatan yang hina, yang kotor, tidak merendahkan orang lain, tidak menghina orang lain, dan masih banyak repetisi-repetisi kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka harapannya habit kebaikan yang sudah terbentuk, habit kebaikan yang sudah tertanam kuat selama bulan suci Ramadan ini akan terus berlanjut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita dapat digolongkan menjadi orang-orang yang muttaqin sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu, para pemirsa, para hadirin yang dirahmati oleh Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh panutan dan teladan bagi kita semua dengan akhlak beliau yang sangat mulia. Ada beberapa sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditekankan dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat kepada Allah. Maka semoga habit kita, kebiasaan kita, repetisi kita di bulan suci Ramadan yang sudah kita jalankan ini dapat dan mampu menjadi media transformasi diri kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa dengan menjadikan suri tauladan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita semua, utamanya kita sebagai seorang pendidik yang memiliki tugas dan peranan penting dalam membangun peradaban bangsa yang berakhlakul karimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.